Shalom ICFers. Saya mengagumi petani karena mereka terkenal dengan ketangguhannya menghadapi dan mengelola perubahan. Perubahan-perubahan yang berjalan dalam waktu yang panjang dan alamiah, seperti perubahan kondisi tanah, teknik bertanam, waktu bertanam, tetapi juga perubahan-perubahan yang di luar kendali mereka. Cuaca misalnya, ketika mereka hampir manen, tiba-tiba terjadi perubahan cuaca dan mereka gagal memanen. Atau pada waktu tanam justru cuaca tidak mendukung sehingga mereka tidak bisa memanen. Petani melewati semuanya itu, dan petani terkenal tangguh menghadapi hal-hal itu. Perubahan bukanlah sesuatu yang baru bagi hidup kita. Bahkan sebenarnya perubahan itu bagian yang utuh, bagian yang tidak bisa kita elakkan, bagian alamiah dari kehidupan kita sebagai manusia. Baik itu perubahan-perubahan yang alamiah dan berjalan panjang, seperti misalnya seorang siswa yang lulus sekolah, seorang di marketplace yang mendapatkan kenaikan jabatan atau usahanya makin berkembang, orang tua yang anak-anaknya beranjak dewasa, semuanya membutuhkan penanganan yang baru, kapasitas yang baru, supaya mereka bisa mengelola perubahan itu dengan baik. Tapi juga ada perubahan-perubahan yang sifatnya cepat, mendadak, yang ini kadang-kadang membuat kita mengalami kesulitan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri. Kehilangan orang-orang terkasih, atau tiba-tiba ada di dalam kondisi seperti hari ini, di dalam wabah yang semacam ini, membuat kita merasa kesulitan menyesuaikan diri. Bahkan mungkin kepanikan, kecemasan kita begitu tinggi, karena kita berhadapan dengan situasi yang begitu cepat berubah. Perubahan tidak mudah untuk dihadapi, karena perubahan berkaitan dengan melepaskan apa yang kita sudah kenali sebelumnya, dengan sangat baik, dengan sangat familiar, kemudian mengambil sesuatu yang baru, mengadopsinya menjadi sebuah hal yang menjadi kenyataan hidup kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk menilik perubahan-perubahan di dalam hidup kita dan bagaimana kita mengelolanya. Apa yang membuat kita punya pengharapan di dalam perubahan-perubahan itu? Yang pertama, saya mau mengajak kita mengingat bahwa kita punya Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang tidak berubah kasih-Nya, Tuhan yang tidak berubah penyertaan-Nya, Tuhan yang tidak berubah kemurahan-Nya, Tuhan yang terus menyatakan diri-Nya kepada kita. Tetapi juga bukan Tuhan yang ketinggalan zaman, bukan Tuhan yang tidak up to date, bukan Tuhan yang kemudian menjadi semakin kolot ketika zaman berubah. Ia adalah Tuhan yang sama, tetapi juga Tuhan yang dinamis, Tuhan yang menyatakan diri-Nya kepada kita setiap hari baru, Tuhan yang menyatakan lewat firman-Nya kepada kita, kehendak-Nya setiap kali baru, sehingga kita punya harapan untuk berpegang kokoh kepada Allah yang tidak berubah itu, tetapi di waktu yang sama, kita berjalan bersama-sama dengan Allah, menikmati perubahan demi perubahan di dalam zaman yang begitu cepat berubah hari-hari ini. Yang pertama saya mengingatkan sekali lagi, kita punya Tuhan yang tidak berubah, tetapi juga dinamis, yang menjadi pertolongan bagi kita, menemani kita, bersama-sama dengan kita di dalam masa-masa perubahan itu. Yang kedua, saya mau mendorong kita untuk melihat kepada sekeliling kita, kepada support system yang tersedia bagi kita. Karena kalau kita mengalami perubahan, kita membutuhkan satu jangkar yang menolong kita untuk bersegera kemudian menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Kita punya orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan. Kita punya rekan-rekan orang percaya. Kita punya sesama anggota tubuh Kristus yang menjadikan kita punya tempat yang aman untuk berkeluh kesah, untuk menceritakan diri apa adanya, dan untuk membagikan diri dan ditolong, supaya kita kemudian bisa dengan bersegera menyesuaikan diri kepada keadaan-keadaan yang baru itu. Kalau kita bergumul dengan keadaan-keadaan kita di hari ini, saya mendorong kita melekat kepada tubuh Kristus yang lainnya, baik itu dalam kelompok kecil, dalam komsel, apapun itu. Tetapi kita perlu melekat dengan mereka, supaya kita memperoleh komunitas yang terus mendukung kita, memberikan kita rasa aman, memberikan kita tempat untuk kita bisa grounded, berakar dan kokoh, terjangkar di situ. Hari ini, di tengah-tengah perubahan hidup kita, dan juga menghadapi perubahan-perubahan dan situasi-situasi yang mungkin kita tidak bisa terka di hari-hari ke depan. Mari mengingat sekali lagi, Tuhan yang tidak berubah tetapi juga dinamis. Melekatlah kepadanya, dan melekatlah kepada tubuh Kristus, supaya kita memperoleh kekuatan, pendampingan, penjagaan, dan kestabilan. Tuhan memberkati.